Ya, siap Mbak Muslihati ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Ya, kita ngobrol-ngobrol dulu. Aku buka dulu HP satunya biar bisa baca pertanyaan teman-teman dengan baik ya. Sebentar ya. Oke, aman ya guys. Siap ya, siap Mbak Cucu, Mbak Najwa. Oke, Mbak Nur, Mbak Alia ya. Sehat ya teman-teman ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Oke, sebentar lagi kita akan masuk bulan Rajab ya teman-teman. Nanti insya Allah udah deket-deket bulannya baru kita sampaikan tentang amalan Rajab. Karena kalau kita sampaikan dari sekarang, nah nanti pas Rajab heboh lagi ya. Ustazah, iya. Dalam perjalanan juta mau jamaah tapi perempuan sendiri gimana? Perempuan sendiri di belakang saat sholat berjamaah nggak bisa. Harus ada softnya minimal dua ya, dua orang. La sholat al-fardi fima waro as-sof ya. Tidak ada sholat sendiri di belakang soft ya teman-teman. Jadi kalau ada soft full teman-teman boleh di belakang, tidak boleh di belakang satu orang, hanya boleh dua orang ya. Atau orang yang di depan tarik ke belakang untuk nemani teman-teman semuanya, atau tunggu orang lain dulu yang baru mampir, yang baru datang, baru teman-teman melakukan sholat ya. Ustazah, hukum silent treatment dalam rumah tangga. Untuk teman-teman lain, silent treatment itu maksudnya mendiamkan seseorang untuk mendatangkan treatment atau efek jera. Silent treatment itu hanya boleh dilakukan maksimal 3 hari. Tidak boleh melewati Senin dan Kamis. Karena kalau kita mendiamkan seseorang melewati hari Senin dan Kamis, nanti di hari Senin dan Kamis amal kita itu tidak akan dibawa oleh malaikat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak boleh membenci atau diam atau sengaja mendiamkan diri lebih dari 3 hari ya. Bangun tidur dikira udah Isya, langsung sholat Isya. Enggak lama ajan Isya. Terus gimana Ustazah? Adalah sholat lagi. Ustazah, kalau uang sedekah subuh setelah terkumpul 1 bulan, kita masukin ke kotak amal masjid. Enggak ada masalah ya, biar lebih gampang kan. Ya gitu ya teman-teman ya. Oke. Nanti ya Mbak Lembayung jam 9 ya. Ustazah, boleh aja ya, boleh aja untuk potong rambut dan potong kuku ya Mbak Siti Muhabbibah. Apakah seorang ibu dianggap makan harta anak yatim jika menggunakan uang anaknya untuk kebutuhan? Lah, jika anaknya belum balik, dia masih dalam tanggung jawab orang tuanya, tentu orang tuanya yang mengelola kebutuhan anaknya dong. Enggak lah, enggak kayak gitu. Artinya boleh aja ya. Ustazah, gimana caranya sholat bisa khusyuk? Karena kalau saya sholat hati kayak ngomong sendiri. Coba hatinya diem aja. Canda ya. Teman-teman boleh baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sambil teman-teman hafal arti bacaan sholat deh kalau bisa. Arti bacaan sholat itu kan gak banyak guys. Cuman Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, sujud, duduk antara 2 sujud dan tahiyat akhir. Cuman 3 saja. Cuman 7 saja. Nah 7 ini coba dihafal pelan-pelan. Ngafal Al-Fatihah 1 bulan gak apa-apa. Ngafal bacaan duduk antara 2 sujud 2 minggu gak apa-apa. Yang penting ada perkembangan hafalannya. Sehingga kalau teman-teman hafal Al-Quran arti bacaan sholat akan beda dengan orang yang tidak hafal ya. Suami menceraikan istri saat haid jatuh, saat hamil yang tidak jatuh. Kalau saat haid jatuh ya teman-teman ya. Oke, siap Pak Long, jazakumullah ya. Ustazah, iya. Kalau suami mentalak istri dalam keadaan haid jatuh ya teman-teman. Tapi kalau dalam keadaan hamil tidak jatuh ya. Kalau kita punya baju yang tidak kita pakai, apa harus kita buat? Jadikan kain lap nggak apa-apa, dibuang juga nggak apa-apa. Orang ngasih kita sesuatu, terus kita kasih ke orang lain, bagus. Kalau kita nggak pakai, lebih bagus kasih ke orang. Tidak ada dalil yang melarang kita untuk memberikan barang yang dikasih orang lain kepada orang. Ya, banyak sejarahnya Sayyidatina Khadijah dapat baju dari saudaranya, dia kasih ke Fatimah. Fatimah kasih lagi ke Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah ngasih lagi ke Hafsah, tidak ada masalah. Ustazah siap jambi ya. Ustazah kalau awabin niatnya doanya apa? Bacanya apa?
Setelah Al-Fatihah pada sholat awabin, setiap rakaatnya sangat dianjurkan Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali ya. Oke ya. Ustazah lupa rakaat ketiga tapi masih 2 salam. Ingat lanjut berdiri. Gimana? Maksudnya gimana? Rakaat ketiga tapi masih 2 salam. Ingat lanjut berdiri. Gimana? Coba diulang ya Mbak. Ustazah, iya. Sama-sama Mbak Alwi, aku sehat ya. Siap Pak Tamrin ya Mbak. Sama-sama ya, Bali ya, Masya Allah. Ustazah, tetangga curhat, suaminya sama saya. Gimana memberhentikannya? Sebenarnya kalau seandainya ada orang yang curhat tentang suaminya, tanggapi aja yang baik-baik. Udahlah, syukuri suamimu. Orang lain lebih parah lagi. Udahlah, syukuri suamimu. Orang lain lebih ngeri lagi. Kan setiap orang punya kekurangan. Ingat aja kelebihannya. Gitu-gitu kan aja guys. Supaya kita bisa menjadi solusi atas masalah orang lain ya. Oke, kalau mainan gambaran termasuk judi nggak? Kalau mainan pasang gambaran termasuk judi nggak? Teman-teman coba perhatikan beda judi dengan permainan dan beda judi dengan undian. Kalau judi itu, ini aku pelan-pelan ya. Kalau judi itu adalah segala sesuatu yang dipertaruhkan. Misalnya ada 10 orang yang sedang bermain judi. Mereka itu bertaruh. Masing-masing ngasih 1 juta, 1 juta, 1 juta. Ada pemenangnya 10 juta dan ada yang akan kehilangan uang 1 juta. 10 orang nih, 1 juta, 1 juta, 1 juta bertaruh. Nanti di antara 10 orang ini akan ada yang mendapatkan uang 10 juta dan akan ada yang kehilangan uang 1 juta. Itu namanya judi. Tapi kalau sekedar 17 Agustus, Car Free Day, undian, tidak ada taruhan, nanti dananya dari pemerintah, dananya dari proposal, itu tidak judi ya. Jangan semuanya judi. 17 Agustus pun dibilang judi. Main time zone pun dibilang judi. Main time zone ngambil boneka itu nggak judi. Karena itu kan kita cuma bayar tiket masuk terus kita mengambil. Beli koin ngambil. Tidak ada yang dipertaruhkan. Tidak ada orang yang dirugikan dalam hal itu. Paham ya teman-teman ya. Pokoknya judi itu kalau dia dipertaruhkan. Kalau nggak dipertaruhkan ya nggak judi ya. Ustazah, mukena bekas yang tak layak dibuang apa dijadikan kain lap. Dua-duanya nggak jadi masalah ya. Ustazah, membelakangi suami waktu tidur apakah dosa? Kalau suaminya ridho nggak ada masalah, kecuali kalau suaminya tidak ridho. Iya, Al-Quran yang nggak dipakai boleh dibakar nggak? Boleh, justru boleh untuk menghindarkan Quran itu dari kehinaan, daripada diinjak orang, ya, dilewat-lewatin orang, dibakar nggak ada masalah kalau dia udah rusak. Jam 9 ya, Mbak Nur Hasanah Nur, madunya jam 9 ya. Ustazah, kalau orang sudah meninggal tapi dia belum akikahan, nggak ada masalah. Akikah itu kan tugas orang tuanya, bukan tugas dia. Jadi tidak ada masalah kalau ada orang yang tidak akikah. Bagaimana hukumnya belanja COD? Nggak masalah COD dengan syarat: 1, jelas penjualnya. 2, jelas barang yang dijual oleh konten kreatornya. Yang ketiga, mesti ada space untuk pengembalian barang kalau orang tidak suka. Pengembalian barang itulah yang dinamakan dengan negosiasi, suka sama suka. Dikasih rentang waktu, dia kalau nggak suka dia bisa return to produk. Ketika dia return to produk, maka itulah tanda dia boleh. Jadi dia udah terpenuhi rukun jual belinya ketika dia COD. Makanya jangan beli yang teman-teman cuma tengok gambar-gambar terus nggak ada fitur retur, itu jangan. Karena retur itu bagian dari bab syari'i ya. Kalau lomba olimpiade gimana Zah? Olimpiade nggak ada masalah, kan cuma ada biaya pendaftaran. Tidak ada orang yang dirugikan. Oke, Ustazah, apakah tidak masalah pakai mukena selain warna putih? Aku jelaskan pelan-pelan, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Boleh nggak sih mukena berwarna putih? Nah ini menarik sebenarnya, tapi agak tinggi sedikit kajinya. Nggak apa-apa ya. Saya coba sederhanakan supaya madu, pada nanyain madu, jam 9 ya, Mbak Kholis jam 9 ya. Madunya ya. Jadi begini ya teman-teman ya. Dalam dalil dikatakan alaikumus sauda wal baida. Disunahkan kalian pakai mukena atau baju hitam dan putih ketika sholat. Kan gitu, ada dalil nih guys. Alaikumus sauda wal baida inda sholat.
Disunahkan kalian pakai baju hitam dan putih ketika sholat. Nah, ini dalil kalau bisa sih mukena tuh hitam putih kan gitu. Oke, nah kan gitu ya. Tapi apakah sebegini kita menafsirkan sebuah dalil? Nah, kita lihat ini teman-teman. Apa sebab hadis ini turun? Jadi dalam ilmu hadis ada namanya asbabul wurud hadis. Sebab turunnya hadis. Sama dengan dalam ilmu Quran ada namanya asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat. Jadi setiap hadis dan Al-Quran itu ada sebab turunnya. Kalau di hadis namanya asbabul wurud, kalau di Al-Quran namanya asbabun nuzul, gitu kan? Nah, ternyata sebab hadis ini muncul adalah untuk membedakan antara orang Islam dengan orang Yahudi. Yang mana yang udah masuk Islam, yang mana yang belum masuk Islam. Supaya beda, maka dianjurkan pakai baju hitam dan putih ketika sholat. Nah kan gitu kan. Laki-laki cukur kumis, panjangkan jenggot. Tujuannya apa? Membedakan diri dari orang Yahudi pada masanya. Oke? Okay? Kalau sekarang gimana Ustazah? Boleh nggak kita pakai mukena warna ungu, warna pink, bunga-bunga, polkadot gitu kan? Maka ini kita kaitkan dengan kaidah usul fiqh yang bunyinya begini. Taghairul ahkam bitaghairi zaman wal makan. Ada kalanya hukumnya atau makna dari hukum itu berubah ketika berubah keadaan. Sekarang kita tidak perlu lagi membedakan diri dari orang Yahudi. Maka dibolehkan pakai mukena yang berwarna. Selagi tidak kita sendiri ya teman-teman ya. Artinya orang hitam semua, kita sendiri yang oranye. Nah itu kan kelihatan. Bahkan kalau kita umroh pun, tawaf pun, itu perempuan boleh pakai warna-warni, banyak banget kok yang pakai gitu ya. Nah itu dulu teman-teman sangat dianjurkan pakai hitam putih. Nah sekarang kondisi sudah tidak sedemikian lagi, jadi dibolehkan. Sudah paham ya teman-teman ya? Ustazah, bagaimana caranya menghadapi suami yang suka sekali utang, apalagi hutangnya pinjol? Ingatkan dia dan jangan support dia. Oke, kalau misalnya butuh tanda tangan atau dia minjam uang teman-teman untuk menutupi hutangnya, nggak usah difasilitasi. Ketika teman-teman memfasilitasi, maka berarti teman-teman mengizinkan dia untuk terus melakukan pinjol itu. Oke. Apakah doa orang yang meninggal itu berlaku pahalanya waktu kita berdoa saja? Doa orang meninggal itu gimana maksudnya? Orang meninggal gimana? Ustazah, kalau ada keluarga yang meninggal selama 100 hari, apakah harus dibacakan Quran? Kalau harus tentu tidak. Dan gak perlu menunggu 100 hari untuk menyuruhnya untuk membaca Al-Quran. Ya. Siap Mbak Yanti. Kalau habis haid, boleh mandinya barengan Mbak Mai Kekong. Ustazah, oke. Bolehkah mengambil nafkah suami, mengambil uang suami yang pelit nafkah kepada istri, ya, lalu kemudian sementara dia dengan yang lain loyal gitu ya. Nah ini pertanyaan istri Abu Sofyan yang bernama Hindun. Hindun pernah bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, bolehkah saya mengambil, ya Rasulullah, cemana ini suami saya pelit padahal dia punya duit. Apa kata Rasulullah? Khuz, kau ambil uangmu untuk kebutuhan anak laki-lakimu, untuk kebutuhan anak perempuanmu, illa qalil, secukupnya. Jadi boleh diambil secukupnya ya. Ustazah, kalau ada teman yang buang angin terus dia ketawa dan saya juga ketawa, apakah itu dosa? Kalau nggak sengaja nggak dosa ya. Oke. Ustazah, saya sholat duduk di kursi karena kaki saya nggak bisa dilipat. Jadi gimana cara sholat duduk yang benar? Boleh. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Aku jelaskan cara doa yang benar. Cara sholat dalam keadaan duduk yang benar. Duduk itu kan kayak gini guys. Nah ini ya. Nah ini kan berduduk ya. Nah takbir Allahu Akbar gitu ya. Nah kita takbir, kita berdirinya kayak gini guys. Nah kita duduk nih kan. Nah ini duduk nih ya. Lalu kemudian rukuknya gimana? Rukuknya tangannya boleh ke lutut. Ya Allahu Akbar gini ya. Nah jadi rukuknya itu hanya lebih kurang 15-27 derajat. Oke. Okay? Sami Allahu liman hamidah. Nah ini ya. Nah tangannya di paha saja. Nah nanti rukuknya harus lebih rendah daripada sujud tadi. Nah Allahu Akbar. Nah harus lebih rendah daripada sujud. Terus duduknya gimana? Duduknya seperti berdiri tadi. Allahu Akbar. Nah kayak gitu kan.
Nah, sujud lagi kan? Sujud lebih turun ya daripada ruku ya. Allahu Akbar kayak gitu. Ya, kan? Terus berdiri tuh. Allahu Akbar. Nah, berdiri kayak gini. Tadi ada yang nanya sih, Ustazah, kaki saya sakit, lutut saya sakit. Lalu saya sujud, terus pas duduknya itu tak sanggup. Jadi pas duduknya saya selonjoran kayak gitu kan. Nah, pas sujudnya adalah saya selonjoran kayak gitu. Saya jawab di video saya bahwa ketika kita udah sujud, pas duduknya nggak kuat kakinya, lalu kemudian selonjoran lututnya nggak kuat gitu ya, maka tidak usah dipaksakan sholat berdiri. Nah, tetap aja sholat dalam keadaan duduk, kan tidak ada masalah, tidak akan berkurang pahalanya sama sekali. Oke, gitu ya teman-teman ya. Semoga paham ya. Ustaz ya, bolehkah mengirim Al-Fatihah buat orang yang sudah meninggal? Apakah sampai pahalanya? Bahkan ada dalilnya ya bahwa ketika ada orang meninggal, kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Kalau nggak bisa ya kirimkan Yasin. Kalau nggak bisa kirimkan Al-Fatihah. Insya Allah sampai ya. Insya Allah sampai ya. Ustazah, apa hukumnya seorang suami meninggalkan suami? Seorang istri meninggalkan suami yang selingkuh. Inti dari rumah tangga itu adalah ketika rumah tangga itu mampu mendatangkan ibadah dan surga bagi kita. Nah, tergantung teman-teman masih bisa memaafkan nggak? Tapi kalau tidak bisa memaafkan dan teman-teman memilih berpisah, itu bagian dari haknya teman-teman. Contoh, suami selingkuh. Akhirnya kita tidak melayani. Kita dosa, dia dosa. Dia marah, kita balik marah. Dia menghina, kita balik menghina. Yang terjadi bertengkar, baku hantam, caci maki. Sama-sama tidak saling bertanggung jawab. Nah, apalagi disatukan. Karena tujuan pernikahan adalah mendatangkan kepada ibadah. Pokoknya apapun yang tidak mendatangkan kepada ibadah, teman-teman boleh tinggalkan. Apapun itu. Teman yang mengantarkan kepada dosa, jangan dekat-dekat. Hobi yang mengantarkan kepada dosa, jangan dekat-dekat. Ya, apapun. Karena tujuan hidup ini ibadah masuk surga. Ya kan? Nah, menikah itu tujuannya juga ibadah. Apapun yang tidak mengantarkan kepada ibadah, no excuse ya. Kurangi intensitas atau tinggalkan sama sekali. Misalnya kan seperti itu. Ustazah tadi, Alhamdulillah Ustazah, tadi saya sudah lihat cara sholat yang benar di pengajian, Masya Allah. Siap Mbak Omaya. Nah itu tadi ya, tadi kita belajar apa guys? Cara sholat yang benar ya, Masya Allah ya. Semoga teman-teman sehat sehingga bisa sholat lebih mantap ya. Ustazah, apakah bacaan 3 kul harus baca trikul? Apakah bacaan 3 kul harus baca trikul? Wow, apa itu pertanyaannya? Gimana? 3 kul, trikul sama. Ya, Ustazah, batal nggak wudhu saat batal wudhu saat di kota Mekah? Oke, kalau teman-teman perhatikan ya. Kalau kalau teman-teman batal wudhu lagi di Mekah dan tidak dalam posisi tawaf, dengerin ya. Teman-teman lagi iktikaf atau sekedar sholat qobliyah atau sekedar iktikaf di Mekah gitu ya, di Masjidil Haram lebih tepatnya kayak gitu ya, atau teman-teman sekedar lagi duduk zikir di Masjidil Haram, lalu teman-teman batal wudhu, itu nggak susah guys. Setiap ada tangga itu ada tempat wudhu, kan dia buletan ya. Nah di sini nih ada tangga-tangga guys, ini kan Ka'bah nih di lantai paling bawah di bagian paling rendah. Naik tangga jugu-jugu nih ya. Cari tangga atau macam eskalator. Setiap di bawah eskalator itu pasti kamar mandi. Setiap di bawah eskalator itu pasti kamar mandi. Dan ada setiap berapa meter. Nah jadi dekat saja. Itu satu. Tapi kalau kondisinya batal wudhunya saat tawaf. Kalau teman-teman takut kejauhan dari barisan. Teman-teman boleh pakai spray aja. Misalnya lagi tawaf nih. Lagi tawaf udah 3 kali gitu ya. Nah pas yang ketiga nih di pojok sini batal wudhunya nih. Teman-teman harus keluar, nggak boleh dilanjutkan tawafnya dan diingat batasan tawafnya sampai di mana. Keluar pakai spray aja ya. Nah pakai spray aja, sengaja aku berwudhu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Semprot wajahnya, semprot tangannya, nggak usah dising-singkan lengan bajunya. Semprot kepalanya, kemudian kakinya. Muka, tangan, kepala kaki, muka, tangan, kepala kaki, muka, tangan, kepala kaki. Itu aja yang wajib. Nah, jangan dilepas hijabnya Mbak. Jangan dilepas hijab, tak usah. Semprot aja Mbak ya.
Tapi kalau dalam kamar mandi tadi boleh lepas hijab. Lalu kemudian balik ke posisi tadi, tawaf lagi, sambung lagi 4. Kan dia 7. Oke. Oke, gitu ya. Ustazah sampai mimpi Ustazah datang ke rumah saya. Ande-mande. Sampai mimpi saya datang ke rumah teman-teman. Masya Allah, itu saking seringnya ya lihat live ya. Semprotnya secukupnya, 1 kali boleh, diratain aja ya. Ustazah, oke, bolehkah tahajud tidak tidur dulu karena pulang kerja jam 1 malam? Tidur dulu baru tahajud itu bukan perkara sah dan tidak sah, tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud itu sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud itu sah juga, cuman kurang afdol aja. Apa beda afdol dan tidak afdol? Pahalanya sama, hukumnya sama. Bedanya Allah lebih menyukai yang afdol aja. Aku nggak mau mimpi ustazah, takut nggak pengen bangun. Ada aja ya gombal ya malam ini ya. Ustazah, siap Mbak Lili, Masya Allah. Mbak Salma sering kebawa mimpi, Masya Allah. Afdol tuh maksudnya Allah lebih suka ya. Oke, siap Mbak Fatimah. Oke, Ustazah, iya. Tahajud terus witir betul sekali boleh. Habis Isya teman-teman boleh ba'diyah, lalu teman-teman witir ya. Nah, tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Kecuali kalau teman-teman belum witir nih, habis Isya nih, maka teman-teman boleh tahajud tengah malam dan dilakukan witir. Oke. Ustazah, iya, dibilangin kalau dibilangin jawabannya pinjam saudara, adapun gak dikasih, mau jawab apa saya sedang saya ingin hijrah dari riba. Kalau dibilangin jawabannya pinjam saudara, ini yang mana Mbak Desi? Gimana coba? Oke, kapan waktu yang afdol melakukan sholat taubat? Kapanpun teman-teman ya. Kapanpun ya, siang dan malam bisa, kecuali di 3 waktu haram sholat ya. Habis subuh, habis asar, dan jam 12 tepat ya. Aku belum puasa Yaumul Bid karena haid, mulai aja besok dan besok, nggak ada masalah ya. Ustazah, alhamdulillah sehat aku ya. Sholat Isya jam 3 pagi lanjut tahajud boleh nggak? Jadi gini, kalau teman-teman ketiduran di waktu Isya, lalu sholat Isyanya jam 3 malam, nggak ada masalah sebenarnya. Karena kan jadwal Isya itu dari azan Isya sampai azan subuh. Cuman jangan sering-sering ya. Kenapa? Karena tabiat sholat Isya itu adalah di awal waktu. Karena dia sholat wajib. Sementara tabiat sholat tahajud lebih baik di ujung waktu. Jadi jangan terlalu sering menggabungkan jadwal tahajud dengan Isya. Khawatir termasuk alladzina hum an sholatihim sahun. Takutnya kita jadi orang lalai. Oke? Ya, jadi jangan terlalu sering. Oke, seluruh sholawat sama ya. Sholawat itu semua sama fungsi. Mau sholawat nariyat, munjiat, sholawat tibul kulub. Nah, apa manfaat dari sholawat? Coba teman-teman dengerin pentingnya sholawat. 1, karena sholawat itu perintah Allah. Ada dalil, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Allah saja Ibu Munirah itu pencipta bersolawat kepada baginda Nabi. Malaikat tidak ada dosa bersolawat kepada baginda Nabi. Lah bagaimana dengan kita banyak dosa? Kau nggak mau bersolawat? Makanya ada dalil lanjutan. Innal ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, bersolawatlah kepada baginda Nabi. Jadi ini adalah perintah. Yang kedua, solawat itu bisa kita jadikan wasilah. Ya Allah, saya solawat. Dengan solawat ini lapanglah kuburan orang tua saya. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringan sisa kuburnya. Suami aku sehatkan. Anak aku taubatkan. Dan yang ketiga, solawat itu dapat pahala. Dan malaikat akan bersolawat kepada kita lebih banyak daripada solawat kita kepada baginda Nabi. Pahalanya gede. Dan kemudian yang keempat, dengan solawat itu kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Bayangkan, only solawat. Tapi manfaatnya luar biasa untuk kita ya, bukan untuk siapa-siapa. Nah makanya nanti di hari akhirat nanti teman-teman, kita ini akan diminta pertanggungjawaban atas apapun yang tidak selesai di dunia. Apapun yang tidak selesai di dunia akan kita selesaikan di hari akhirat gitu ya. Hutang yang gak kita bayar, kemudian
kemudian orang yang kita sakiti hatinya, orang yang kita bikin nangis dia, orang yang kita buka aibnya, orang yang kita fitnah dia, hutang yang nggak kita bayar, suami yang kita sakiti, itu semua kalau nggak teman-teman selesaikan di dunia, kita akan menyelesaikannya di hari akhirat. Nah, untuk menyelesaikan di hari akhirat itu, maka untuk menyelesaikan di hari akhirat itu kita butuh bantuan. Maka itulah kita butuh bantuan, di antaranya adalah syafaat dari sholawat kita, ya. Ustazah, anakku habis ketipu, ya, online shop, uang udah ditransfer, barang-barang nggak datang, duit hilang. Masya Allah, ya. Nauzubillah, nanti lain kali diingatkan anaknya untuk beli di tempat yang tepat, ya teman-teman, ya. Online shop ada ya yang bisa nipu kayak gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Sebentar ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi nauzubillah, nah hati-hati, yang lainnya kita doakan Mbak supaya cepat selesai masalahnya ya. Oke, siap ya. Ustazah, suami ingin hutang pinjol, sedangkan saya ingin hijrah dari riba. Ya dosa dia tuh dosa dia, dosa kita dosa kita. Kecuali Mbak dipaksa tanda tangan, itu yang nggak boleh Mbak. Ya Mbak jangan tanda tangan, tapi kalau dia tetap lakukan itu urusan dia dengan Allah. Tenang aja Mbak, nggak akan dosa kok ya. Oke, ya. Ustazah, waktu eh, Mbak Rini tidak dianjurkan Mbak Rini. Oke. Ustazah, sebentar ya, ini kecepatan. Gimana caranya ya? Sebentar ya. Bagaimana cara agar ikhlas dan selalu tidak mikir dan menyesal ketika orang tua meninggal? Oke. Mau nggak teman-teman nggak nyesal ketika orang tua sudah meninggal? Biasanya kita nyesal itu karena pernah melakukan sebuah dosa, lalu orang tua kita meninggal. Nggak apa-apa, itu lumrah dan wajar. Tapi ada hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi rasa penyesalan kita, dan itu banyak sekali ya. Satu, kita bisa kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Dua, kita bisa kirimkan Yasin buat dia. Tiga, kita bisa kirimkan Al-Fatihah buat dia. Yang keempat, kita bisa bersedekah atas nama dia. Yang kelima, kita bisa badalkan umroh dia kalau ada rezeki. Yang keenam, kita bisa kurbankan atas nama dia, sehingga amal kita itu menjadi kompensasi atas dosa-dosa kita kepadanya. Setiap baca Quran, ya Allah lapangkan kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya. Ya Allah, saya salawat, dengan salawat ini ringanlah siksa kubur orang tuaku. Ya Allah, saya Al-Fatihah, dengan Al-Fatihah ini berhentilah malaikat menyiksanya. Ya Allah, saya wakaf Quran, lapangkanlah kuburnya. Ya Allah, saya badalkan umrohnya, semoga dengan badal ini banyak. Coba lakukan, itu akan mengurangi keresahan kita ya. Baca Al-Quran dulu gitu ya, meresahkan ya. Baca Quran itu menenangkan ya teman-teman ya, menenangkan sekali ya. Oke. Berwasilah ya, kita bisa berwasilah ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, boleh nggak anak menggantikan sholat orang tuanya yang sakit? Nggak boleh. Ya, fardu ain tidak bisa diwakilkan. Ya, fardu ain tidak bisa diwakilkan. Ya, oke. Siap Mbak Bulbul, Mbak Yeyen. Bagaimana cara kita membayar hutang? Udah lama nggak ketemu sama orangnya. Satu, coba cari ahli waris atau saudaranya. Siap Mbak Nur, jazakumullah. Bayar ke dia. Yang kedua, kalau nggak ada ahli warisnya, maka teman-teman ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 1 juta untuk bayar hutang saya kepada si fulan. Tapi tunggu dulu Besti. Rupanya setelah 2 tahun muncul lagi hidungnya guys. Wih, kau masih hidup rupanya. Aku punya utang dengan kamu 2 juta. Aku cari sana familimu gak ada. Maka aku udah ganti dengan sedekah. Gimana? Kamu ikhlas gak? Kalau dia ikhlas, alhamdulillah. Repotnya dia gak ikhlas. Mana bisa, aku kan butuh duit nih. Makanya aku cari kamu. Karena kau pernah berutang sama aku. Lah, maka teman-teman tetap harus menggantinya. Ya, teman-teman tetap harus menggantinya, dan kemudian nanti yang kemarin dianggap sedekah ya. Ustazah, bagaimana agar ikhlas kehilangan uang itu? Enggak apa-apa, insya Allah Allah ganti setiap apa yang kita kehilangan. Insya Allah tenang aja, diganti nanti uang itu insya Allah ya. Nah, makanya teman-teman baca yang sering aku sampaikan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk.
Itu adalah doa biar kita nggak ditipu orang, nggak dihipnotis orang, nggak disihir orang, nggak disantet orang. Orang-orang yang zolimi itu kita tahan gitu ya, ya tidak dihipnotis orang, tidak ditipu dalam bisnis, ya tidak ditipu dalam investasi, ya. Nah itu dibaca teman-teman, ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Nah itu dibaca ya di macam di sujud terakhir ketika mau habis sholat, atau teman-teman bisa baca saat teman-teman berada di setiap habis sholat 3 kali lah ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Dibaca setelah sholat fardu boleh, di sujud terakhir ketika mau habis sholat juga boleh ya. Nah, oke. Sholawat sambil aktivitas nggak apa-apa Ustaz ya, nggak ada masalah ya. Sholawat sambil aktivitas nggak ada masalah. Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Jadi nggak apa-apa sambil goreng-goreng sholawat, sambil ngopi sholawat, sambil santuy sholawat gitu kan. It's okay. Ya gitu ya teman-teman ya. Oke. Dijadikan zikir silahkan Mbak Lola ya, dijadikan zikir silahkan ya, menjelang maghrib pokoknya dizikirkan aja, teman-teman rasakan lah ya, ini doa yang aku udah baca dari kecil dan gak pernah hilang meskipun 1 kali ibadah. Jadi doa ini akan menyelamatkan kita teman-teman ya. Dulu aku tuh dakwah ke pelosok-pelosok, ke hutan-hutan, banyak binatang buas, banyak macam-macam, ke sungai-sungai, sinyal nggak ada. Itu Masya Allah ya, Allah mudahkan aku dalam proses dakwah dulu ya. Dulu dakwah aku nggak kayak gini guys, ini mah santai banget dakwahnya ya, di kota ya kan. Dulu aku sampai naik gunung, nyeberangi lautan ya, perbatasan Indonesia, Malaysia, sampai kemana-mana, pelosok-pelosok. Ya, nah itu alhamdulillah aman ya. Dulu masih muda ya guys, sekarang di sini-sini aja ya karena sudah asar ya. Tumben aku ngakuin asar ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Salawatan bikin hati adem. Iya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir hati menjadi tenang. Oke. Tumben aku gak narsis ya guys. Zah tolong ulangi doanya. DP-nya mana? boleh. Silahkan diulang teman-teman ya. Silahkan diulang catat. Nah ini dia. Ini kalau pakai bahasa Arab ini dia nih. Kira-kira mau bahasa Arab atau bahasa Indonesia ini ya. Thank you ya Mbak ISB. Oke, nah oke, a'udzubika, iya suka dan duka dalam dakwah ya. Oke, Ustazah, ya siap ya. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya, semuanya. Ya, dulu tuh aku dakwah menyeberangi sungai, masuk jurang, tenggelam. Aku udah rasakan ya semuanya ya. Jadi dakwah itu ringan ya. Kalau yang sekarang-sekarang ini ringan ya, Masya Allah ya. Karena udah rasakan yang lebih berat. Oke ya. Ustazah, ya itu doanya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Ustazah, bolehkah kita berbohong pada saudara mau pinjam uang pada kita? Padahal kita ada uang. Jangan bohong. Bilang aja gini, aku lagi gak bisa minjamin. Jangan bohong. Kalau bohong kita dosa. Mana mau dosa demi orang? Ya kan? Jadi teman-teman, aduh aku lagi gak bisa minjemin. Lah kamu kan ada uang. Kan kamu kaya raya, tajir, meronta-ronta. Aduh maaf nih, tapi aku lagi gak bisa minjamin. Terus kalau dia pergi, ya udah gak apa-apa. Kita cuma kehilangan dia aja. Ya, nah biasanya teman yang baik dia tidak akan pergi kalau tidak dipinjamkan. Oke. Ustazah, kayaknya ada yang iya benar. Ustazah, kalau ibu tiri doain anak tiri sama mustajabnya nggak kayak ibu kandung? Ya sama-sama, karena kan dia mahram kita Mbak. Setelah menikah suami istri ini, ya maka dia menjadi mahram ya. Ustazah, kenapa kalau kita melakukan ibadah tapi tetap kena tipu? Itu ujian atau musibah? Jelas itu ujian.
Kalau musibah itu biasanya kita nggak sholat, kita nggak puasa, kita nggak ibadah, tahu-tahu kita ditipu, itu musibah. Tahu-tahu kita PHK. Ya Allah, karuniakan kepada aku ilmu dan karuniakan kepada aku pemahaman ya. Oke, gitu ya. Bentar ya. Oke, udah ya guys. Aku ngecek suara, aku ngecek sinyal ya. Siap Mbak Lilis, oke? Sehat selalu teman-teman semuanya. Ya, Ustazah, kalau sholat at-taubah baca Bismillah, apakah diulang lagi? Nggak perlu. Karena walaupun dalam Al-Quran sholat at-taubah itu tidak baca Bismillah gitu ya, maka teman-teman sangat dianjurkan untuk baca Bismillah, tetap sunnah. Bukan berarti teman-teman nggak boleh baca loh, oke? Siap Mbak Resmiati. Ustazah, bolehkah kita selalu mengenang aktivitas orang tua yang baru saja meninggal? Boleh. Tetapi teman-teman kalau ingin mendoakan orang tuanya yang meninggal, maka teman-teman lakukan berbagai macam cara ya untuk orang tuanya yang meninggal. Pertama, teman-teman bisa kirimkan bacaan Al-Quran sampai hatam buat dia. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringan siksa kuburnya. Ya Allah, saya sholawat, dengan sholawat ini berhentilah malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya. Ya Allah, saya baca Al-Fatihah, dengan Al-Fatihah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya. Itu teman-teman bisa lakukan. Termasuk ada rezeki, teman-teman boleh berkurban untuk orang tua yang meninggal. Ya Allah, saya berkurban, dengan kurban ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, dan lainnya. Oke, teman-teman bisa lakukan itu, berwasilah untuk ibadah untuk orang tuanya. Banyak hal kok, sediakan waktu untuk mengirimkan sholawat untuk orang tua kita. Oke, kalau suami selingkuh apa istri harus taat? Tetap harus taat. Karena selingkuhnya dia itu urusan dia dengan Allah dan menjadi dosanya dia. Sementara kewajiban kita tetaplah menjadi kewajiban kita. Makanya teman-teman, kalau ada suaminya selingkuh, selesaikan. Karena kalau dia selingkuh terus teman-teman tidak mau melayani, kita tetap berdosa. Sama dengan teman-teman marah dengan aku, terus aku balik marah. Nah, aku yang balik marah itu aku tetap melakukan dosa yang sama. Oke, pokoknya saling menyakiti, kedua-duanya dosa. Oke, Ustazah, kenapa kalau sholat pikiran suka kemana-mana? Padahal coba difokuskan pada bacaannya, tapi pikiran tetap kemana-mana. Fasallu kamastata'tum, sholatlah sekemampuan kita. Memang untuk khusyuk dalam sholat itu susah, makanya ada beberapa cara agar teman-teman khusyuk dalam sholat. Yang pertama, teman-teman usahakan untuk menghafal arti bacaan sholat. Coba deh teman-teman hafal. Kan bacaan sholat tuh sedikit aja ya guys. Ada Al-Fatihah, kemudian ruku, i'tidal, duduk antara dua sujud, dan tahiyat akhir. Cuman 7 atau 6 aja kan. Nah coba dihafal. Al-Fatihah hafal 1 bulan ini ya. Kemudian bulan depan hafalnya bacaan duduk antara dua sujud. Yang penting ada perkembangan. Semakin teman-teman hafal arti bacaan sholat, maka semakin teman-teman khusyuk. Dan ingat, yang penting sholat aja dulu. Mau khusyuk atau tidak, nanti itu urusan kita dengan urusan lain. Yang penting sholat aja dulu, penuhi aja dulu rukunnya. Kalau dipenuhi rukunnya, maka insya Allah dia lama-lama akan jadi khusyuk. Oke? Ustazah, bukankah zakat itu hanya setahun sekali? Kalau setahun sekali itu zakat fitrah. Kalau zakat penghasilan tentu setiap bulan. Zakat emas tergantung teman-teman punya zakat. Tergantung teman-teman punya uang. Kalau zakat penghasilan tergantung teman-teman punya uang. Ya, oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi dia beda-beda ya. Oke, Ustazah, kalau puasa Daud hari raya jangan. Ada beberapa jadwal haram puasa. Nggak boleh puasa Daud juga di sana ya, nggak boleh puasa Yaumul Bid juga di sana, nggak boleh puasa ganti juga di sana. Nah, kapan jadwal haram puasa? Perhatikan. Pertama, saat Idul Fitri, itu haram puasa. Kedua, saat Idul Adha, itu haram puasa. Yang ketiga, sehari menjelang Ramadan atau hari Syak, itu haram puasa. Kemudian yang ketiga adalah haram puasa saat teman-teman haram puasa adalah di hari tasyrik, hari ke 2, 3, dan 4 saat hari raya Idul Adha. Kemudian haram juga berpuasa saat
sepanjang tahun, atau Jumat sendiri, Sabtu sendiri, kecuali puasa Daud kalau untuk Jumat sendiri dan Sabtu sendiri. Nah, selebihnya teman-teman boleh melakukannya ya. Ustazah, kalau zakat penghasilan boleh nggak untuk orang tua? Semua zakat nggak boleh untuk orang tua. Zakat itu hanya untuk orang luar yang bukan tanggung jawab kita. Anak yatim aja kita nggak boleh kasih zakat karena anak yatim itu tanggung jawab kita. So, teman-teman kalau mau zakat, maka teman-teman jangan kasih ke orang tua karena orang tua itu tanggung jawab kita. Orang tua cuman bisa dikasih sedekah, tidak bisa dikasih zakat yang 2,5% itu. Berapa nominal minimal zakat penghasilan? Minimalnya adalah 7 juta. Jadi kalau teman-teman sudah punya all in 7 juta dari penghasilan bersih untuk kita, itu zakatkan 2,5%. Lebih kurang 7 juta lah ya. Nah, tapi walaupun teman-teman ada hutang motor, hutang Tupperware, tapi kan itu bukan untuk kebutuhan pokok hutangnya. Kita tetap wajib zakat dalam penghasilan kita. Oke? Gitu ya. Siap Mbak Najwa, Mbak Yen, Mbak Sahelmi, Mbak Alia, Mbak Tin. Sehat ya teman-teman ya. Ustazah, nanti puasa Rajab aku ingatkan kembali ya. Siap Mbak Sahelmi. Ustazah, sedekah subuh untuk kakak kandung boleh tidak? Nah, kalau sedekah subuh itu bebas. Untuk kakak, untuk saudara, untuk adik, untuk orang tua, traktir makan kawan ya. Kalau sedekah itu bebas ya. Teman-teman bebas ke siapapun, nggak ada masalah. Oke? Ustazah, aku punya ponakan yang mondok. Bolehkah aku memberikan zakat malku? Aku berikan buat ponakanku. Boleh. Anak pesantren boleh teman-teman. Anak pesantren boleh teman-teman berikan zakat ya. Anak pesantren karena anak pesantren itu termasuk fi sabilillah ya. Oke, gitu ya, fi sabilillah. Ustazah, tahiyat awal bacaannya sama akhir lalu berdiri. Tahiyat gimana? Ustazah, zakat penghasilan sebaiknya buat siapa? Zakat penghasilan itu boleh ke orang luar ya, teman-teman ya. Boleh ke fakir atau miskin. Ke sepupu boleh, ponakan boleh, dengan syarat dia miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin adalah orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya, gitu ya. Ustazah, puasa di hari raya, tapi kok nggak ada yang puasa di hari raya? Katanya puasa Syawal. Syawal kan udah nggak hari raya lagi. Hari raya itu maksudnya di hari orang sholat berjamaah gitu ya. Orang sholat di lapangan ya. Puasa Syawal setelah hari raya bisa ya. Ustazah, iya, orang fakir boleh. Fakir itu adalah orang yang tidak bekerja ya. Oke, zakat diberikan kepada ponakan yang nggak punya penghasilan, nggak ada masalah ya. Ustazah, apakah wajib rambut yang rontok ketika haid harus dikumpulkan dan dibawa mandi? Enggak wajib ya. Ustazah, hasil kotornya 4 juta, belum wajib zakat ya. Zakat penghasilan untuk janda tua bisa enggak? Miskin atau tidak? Karena sekarang banyak janda kaya. Selagi dia fakir atau miskin boleh. Janda muda pun boleh. Selagi dia fakir atau miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Ustazah, masa idah boleh keluar rumah enggak? Masa idah boleh keluar rumah. Yang tidak boleh itu adalah menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain. Kalau sekedar dia jual lontong, dia PNS, dia dosen, dia guru, nggak mungkin dia nggak keluar rumah selama masa idahnya. Iya dong, dia pasti keluar rumah kan, dia kan kerja. Cuman tak boleh dia menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain. Lagi apa dek? Lagi santai bang? Udah makan belum be? Udah bang. Masih sedih nggak? Itulah bang, nggak tahu aku kenapa suami aku ceraikan aku. Udahlah dek, nanti pasti ada penggantinya. Siapa? Abang orangnya. Itu ya nggak boleh ya guys. Nah yang kayak gitu nggak boleh. Jadi boleh keluar rumah sekedar jualan lontong ya, jualan lotek, pecel lele, nggak ada masalah. Iya kan? Jangan pula karena belum ada cuti masa idah ya guys. PNS nggak ada cuti masa idah. Ya orang-orang yang kerja nggak ada cuti masa idah. Jadi kalau dia kerja silahkan, tapi dia nggak boleh deket-deket dengan laki-laki lain, chat-chatan dengan laki-laki lain nggak boleh. Ya, Ustazah, penghasilan 15 juta wajib zakat ya, keluarkan zakatnya. Ustazah, zakat mal boleh diberikan kepada satu atau lebih fakir miskin. Boleh, fokus ke satu boleh, fokus ke banyak orang juga boleh. Kalau anak saya laki-laki, apa harus 2 ekor kambing? Satu boleh, 2 afdol.
Ustazah, gaji bersih maksudnya apa? Ya gaji yang udah dicuci pakai deterjen. Salah ya. Gaji bersih itu adalah gaji yang kita dapatkan setiap bulannya. Ya, kalau kan ada yang kotor. Contoh misalnya omset. Kita punya jualan gamis, omsetnya 30 juta. Itu kan omset, itu kan kotor. Ya, dipotong dulu biaya karyawan, dipotong dulu modal, dapatlah bersihnya. Berapa bersihnya? Adalah 10 juta. Maka zakatkan dari bersih 10 juta. Tapi I think sih kalau untuk gaji itu semuanya udah bersih kan buat kita. Nah, kalau gaji bersih itu berada di atas 80 berada di atas 7 juta, maka dia wajib zakat ya. Ustazah, mandi pakai air panas boleh nggak? Kalau pakai air panas yang mendidih jangan nanti melepuh. Tapi kalau air hangat boleh gitu ya. Ustazah, sujud syukur berapa kali? 1 kali cukup dan nggak perlu salam. Contoh, ketika teman-teman mendapatkan sebuah nikmat, kamu naik jabatan lo, kamu naik kelas lo, anak kamu juara lo, maka teman-teman langsung sujud aja. Ya, sujud aja seperti biasa. Sujud tidak harus ngadap kiblat, tidak harus juga ngambil wudhu, tapi kalau wudhu bagus ya. Lalu kemudian sujud, baca doa sujud ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Gitu ya. Nah, itu adalah doa sujud syukur. Nah, tidak perlu salam setelah itu. Nggak salam juga nggak ada masalah. Oke, sujud syukur. Tapi karena nggak mungkin kan teman-teman dapat berita saat lagi motoran, saat lagi naik kendaraan gitu kan. Maka kan nggak mungkin tuh teman-teman untuk sujud saat on stage kejadian. Maka itulah sebab aku selalu menyarankan kepada teman-teman untuk melakukan sujud syukur setiap mau habis sholat. Setiap habis sholat. Ada atau tidak ada nikmat yang kita rasakan, kita ini pasti diberikan nikmat. Jadi setiap salam kanan, salam kiri langsung sujud aja, iya kan? Nah, sepakat nih kita ya teman-teman yang baru mampir, sepakat kita setiap habis sholat kita sujud. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah gitu ya. Lalu kita sujud, baca subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Nah, udah itu zikir dan doa seperti biasa. Nah gitu ya. Ustazah, sholat duha berapa rakaat? Sholat duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Dilakukan 2,5 jam setelah azan subuh dan batas waktu habisnya lebih kurang 1 jam sebelum azan zuhur. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau mau 2 rakaat, 2 2. Kalau mau 12 rakaat per 2 rakaat. Kalau mau 12 rakaat per 4 rakaat, 4. Berarti 3 kali 4. Oke, gitu ya. Nah, minimal 2 rakaat boleh. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat duha itu dianjurkan rakaat pertamanya baca asyams, rakaat keduanya baca ad-duha. Tapi itu cuman keanjuran ya, itu bukan sebuah keutamaan ya, dia cuman keanjuran saja ya. Ustazah, ya duduk akhir sholat kepala miring boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Kepala miring nggak masalah. Sujud sawi bacaannya apa Ustazah? Oke, teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Aku jelaskan lagi tentang sujud sahwi buat teman-teman yang baru masuk. Nah, sujud sahwi itu adalah sujud kalau kita lupa rokaat. Ini rokaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, kita bingung. Maka teman-teman sujud dulu ya, sujud, maka teman-teman sholat dulu kayak biasa ya. Kalau bingung sholat kayak biasa, lalu kemudian teman-teman sujud nih, Allahu Akbar. Kapan sujudnya? Setelah fil alamina innaka hamidum majid dan sebelum salam. Sujud
Ya, Allahu Akbar. Bacaan sujud sahwi, subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Duduk kayak biasa, sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar ya. Maka salam kanan, salam kiri. Jadi sujud sahwi ini 2 kali sujud, 2 kali baca sebelum salam. Saya ulang, 2 kali sujud, 2 kali baca sebelum salam ya teman-teman ya. Sebelum salam ya. Nah itu dia. Kalau teman-teman lupa rokaat ya. Oke gitu ya. Sedekah subuh azan dulu kalau bisa ya. Nah jadi kayak gitu. Nah kalau sujud syukur bacaannya apa? Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Gitu kan? Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, Ustazah, kalau infak dari hasil kerja, bukan infak, zakat ya. Zakat, kalau teman-teman punya penghasilan minimal 7 juta, teman-teman keluarkan zakatnya 2,5%. Minimal penghasilan 7 juta, teman-teman keluarkan zakatnya 2,5% gitu ya. Nah, Ustazah, kalau sholat duha 4 rakaat boleh enggak? Oke, teman-teman coba perhatikan. Kalau duha langsung 4 rakaat, sholat qobliyah subuh langsung 4 rakaat, sholat tahajud langsung 4 rakaat, qobliyah zuhur maksudnya. Ba'diyah zuhur dan qobliyah zuhur langsung 4 rakaat. Kalau mau langsung sholat 4 rakaat 1 kali salam boleh. Tapi perhatikan caranya. Yang pertama, kalau sholat sunnah, kalau 4 rakaat itu tidak pakai tahiyat awal. Kalau sholat zuhur kan pakai tahiyat awal kan, sholat asar kan pakai tahiyat awal kan, tapi seluruh sholat sunnah kalau 4 rakaat maka tidak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 naik, rakaat kedua naik, rakaat ketiga naik, rakaat keempat baru tahiyat akhir. Kemudian selanjutnya adalah teman-teman, kalau sholatnya sholat sunnah, setiap rokaatnya 1, 2, 3, dan 4, teman-teman sangat dianjurkan untuk membaca ayat pendek di semua rokaat. Itu beda dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu itu pakai tahiyat awal dan rakaat 3 dan keempat tidak pakai ayat pendek. Kalau sholat sunnah tidak pakai tahiyat awal dan kemudian 1, 2, 3, 4 itu pakai ayat pendek. Oke, gitu ya. Ustazah, iya, sedekah subuh dikumpulkan dulu sebulan lalu dikasih ke saudara, nggak ada masalah. Ustazah, sholat sunnah pakai iftitah nggak? Seluruh sholat tidak wajib iftitah. Jangankan sholat sunnah, sholat wajib aja nggak wajib iftitah. Oke, Ustazah, dosa nggak kalau istri tidak ngasih makan suami karena dia tidak ngasih uang belanja? Sebenarnya nggak dosa sih teman-teman ya, karena kalau itu pakai uang teman-teman itu adalah bagian dari sedekah. Cuman kasihan aja nggak dikasih. Segera minta dia cari kerja. Kalau sholat jamak takhir yang didulukan maghrib dulu atau isya, maghrib dulu. Isya dulu, jamak takhir di waktu isya dulu. Ustazah, kentut terus baca Quran. Baca Quran yang terjemahan. Boleh gak tanpa wudhu? Untuk baca Quran, wajib wudhu atau tidak? Itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan saat baca Quran itu sunnah wudhu. Ada yang mengatakan wajib wudhu. Teman-teman terserah mau pilih yang mana. Doa sujud terakhir boleh gak untuk kedua orang tua? Oke, teman-teman boleh share tautan, tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku dan live-live-nya aku bagi yang baru mampir. Jadi begini, sujud terakhir ketika mau habis sholat itu doa kita mustajab. Sholat apapun, mau sholat sunnah, mau sholat wajib, sujud terakhir ketika mau habis sholat itu doa kita mustajab guys. Ya, misalnya nih, kita sujud nih ya, tahiyat akhir sebelum at-tahiyatul kan sujud nih. Nah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, teman-teman doa apa aja boleh ya, tapi doa yang dianjurkan saat sujud terakhir itu adalah Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah beri aku jalan keluar. Baca 11 kali.
Ya, itu yang sangat masyhur. Tapi boleh nggak doa lain? Cuman Rabbana atina fid dunya atau Rabbana hablana min azwajina atau sekedar doa Rabbana atina atau misalnya doa-doa yang lain, silahkan ya. Nah, kalau siapa Pak Rahman, Pak Ahmad Goib. Tapi kalau doanya itu pakai bahasa Indonesia, tutup bibirnya, ucapkan dalam hati. Kalau doanya bahasa Arab boleh dilafazkan dengan berbisik ya. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Ustazah, paham ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Ustaz, kalau doanya pakai bahasa Indonesia boleh. Ganti-ganti setiap sholat doanya nggak ada masalah. Itu sujud terakhir ketika mau habis sholat doanya mustajab. Makanya hafal doa-doa pendek yang sering aku sampaikan. Rabbi habli minas salihin. Doa agar anak soleh gitu kan. Nah, ini hafal ya. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah mudahkan jangan persulitkan urusanku. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar gitu ya. Oke, Ustazah, siap Mbak Meta, Mbak Noni ya. Kalau mau kodo sholat yang tertinggal setelah sholat wajib, tapi kalau ingat jumlahnya, kalau nggak ingat jangan ya. Sedekah subuh paling lambat jam berapa? Sedekah subuh itu adalah sedekah yang dilakukan dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Dari azan subuh sampai habis subuh ya. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh gini kan. Nah, itu teman-teman bisa lakukan gitu ya. Lalu kemudian teman-teman bisa taruh ke masjid. Setiap subuh taruh ke masjid, setiap subuh taruh ke masjid 2000, 2000, 2000 gitu ya. Atau teman-teman kumpulkan saja di rumah dulu ya. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 ya. Kumpulkan saja di rumah dulu, nanti sekali seminggu teman-teman boleh distribusikan ya. Ustazah, bacaan tahiyat terakhir apa suka lupa, dihafal aja lagi ya. Oke, kalau sedekah subuh dengan baca Al-Quran boleh nggak? Kalau sedekah subuh dengan baca Al-Quran, sedekah subuh dengan baca Quran maksudnya gimana Mbak? Oke, kadang lupa sampai lewat. Kalau bisa jangan lupa. Lupa itu karena belum terbiasa. Ke depan coba di on time kan ya. Karena sedekah subuh itu adalah ibadah yang pahalanya besar dan mendatangkan rezeki jalur langit ya guys. Nah, salah satu rezeki kita ini biar naik adalah sedekah subuh ya guys. Nah, jadi jangan lupa itu jalur. Kenapa setiap orang punya usaha yang sama tapi hasilnya berbeda. Ada orang punya usaha yang sama tapi keberkahannya berbeda. Salah satunya adalah sedekah subuh. Ya, tapi kalau siang hari juga nggak masalah sih, cuma dibiasakan aja. Ustazah, zakat mal diberikan ke anak yang terlilit hutang riba, boleh nggak? Ke anak nggak boleh zakat. Karena anak itu tanggung jawab kita. Jadi tidak bisa. Iya Mbak Najwa, lebih berkah rezekinya. Ustazah, niat bayar utang ortu gitu kan. Tapi ortu lebih membutuhkan mana yang didulukan ya. Niat bayar utang ortu, tapi ortu lebih membutuhkan. Nah, coba di make and match ya, dibagi 50-50 aja ya. 50% bayar hutang, 50% untuk orang tua ya. Kalau selesai sholat kentut, tetap lanjut zikir. Nggak apa-apa. Zikir dan doa tidak wajib dalam keadaan tidak kentut. Kentut nggak ada masalah. Tapi kalau teman-teman ngambil wudhu lagi itu jauh lebih baik. Batas sholat itu, kentut itu cuman salam ke kanan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut, bunyi dia gitu kan. Siap, ya selamat pagi ya, jazakumullah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut gitu ya. Maka itu tidak perlu ulang sholatnya. Sudah aman ya. Tapi kalau assalamualaikum, ulang lagi sholatnya dari awal ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi zikir dan doa kalau kentut lanjut nggak apa-apa. Ya Ustazah, hukum COD. COD itu nggak apa-apa. Yang jelas penjualnya, jelas marketer atau afiliator atau hosternya. Kemudian yang kedua adalah jelas barangnya dia tunjukkan di layar. Dan kemudian harus ada pengembalian barang. Pengembalian barang itu adalah cara negosiasi dalam hukum COD. Nggak ada masalah. Teman-teman yang belanja di keranjang kita semuanya COD ya. Bahkan yang mahal pun aktifkan fitur COD-nya. Karena ketika sampai nggak suka bisa dikembalikan, itulah negosiasi ya. Ustazah, kalau seseorang mengubah aib saya, apakah itu saya termasuk orang yang terzolimi?
Mengubah aib, apa itu mengubah aib? Mengumbar aib, ya, itu orang yang terzolimi. Tenang aja, yang penting teman-teman berubah. Kalaupun pernah salah, yang penting ke depan tidak dilakukan lagi. Udah segampang itu aja, ya. Ustazah, menjamak sholat diringkas apa tetap jumlahnya? Empat aja. Kalau maghrib 3. Kalau maghrib tidak boleh diringkas. Kalau isya boleh jadikan 2. Yang masih bingung tentang jamak qasar dalam sholat, boleh hadir ke live-live-nya aku. Aku sering sampaikan tentang jamak dalam sholat. Atau teman-teman coba dilihat video TikTok aku, di pojok kiri atas itu ada tentang jamak qasar dalam sholat, udah dilihat 7 juta orang. Ya, oke. Ustazah, kalau lagi datang bulan, lanjut nggak sedekah subuhnya? Lanjut aja. Ya, siap Mbak Sri Rahayu. Jadi teman-teman sediakan aja di rumah, ya kan? Sediakan aja di rumah celengan atau semacam kotak gitu ya. Masukkan di dalam ya 1000, 1000, 1000, 1000 atau 2000, 2000, 2000, 2000. Walaupun haid nggak ada masalah ya. Ustazah, zakat mal diberikan berupa beras boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Oke, kalau wudhu terus minum, makan minum tidak membatalkan wudhu ya. Makan minum tidak membatalkan wudhu ya guys. Jadi kalau teman-teman makan minum habis wudhu itu semua tidak membatalkan wudhu ya. Ustazah, bolehkah uang sedekah subuh dikasih ke orang tua? Sedekah subuh dikasih ke orang tua nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah zakat. Uang zakat tidak boleh dikasih ke orang tua. Ya, tapi kalau sedekah boleh ya. Ustazah, iya, zakat penghasilan diletakkan di masjid boleh nggak? Tergantung guys. Misalnya teman-teman punya penghasilan 10 juta. Lalu teman-teman wajib zakat 250.000. Teman-teman sulit kecarian orang miskin. Teman-teman sulit mencari orang miskin. Maka teman-teman mau letakkan ke kotak amal masjid. Tunggu dulu, tenang dulu, ada caranya. Teman-teman harus pastikan itu kotak amal masjid itu untuk fakir miskin. Cari masjid yang ada bacaannya. Kadang-kadang ada bacaannya masjid. Nah, itu untuk masjid guys, nggak bisa kita taruh uang zakat. Ada bacaannya anak yatim, itu untuk anak yatim guys, nggak bisa kita berikan zakat. Tapi kalau bacaan di kotak bakulnya itu adalah fakir miskin, boleh. Terus dia nggak ada bacaan apa-apa, lebih baik jangan zakat ditaruh ke situ. Ya, lebih pasti cari orang miskin atau zakat ke Palestina gitu ya, atau ke anak pesantren atau ke guru ngaji, atau kalau bingung aku sarankan teman-teman cari sepupu, ponakan, saudara yang miskin. Teman-teman subsidi aja dia tiap bulan dengan uang zakat teman-teman. Nggak masalah kok, daripada pusing ya mencari orang-orang yang mau zakat ya. Nah, satu orang aja nggak ada masalah ya. Ustazah, ketika kita sholat tiba-tiba teringat sesuatu, nggak apa-apa. Sholat itu sah jika teman-teman dapat rukunnya. Yang penting rukunnya dikerjakan, maka sahlah dia. Kalau nguap dalam sholat gimana? Ada beberapa hal yang makruh dalam sholat ya. Di antaranya adalah makruh hukumnya menguap. Jadi kalau nguap dalam sholat itu makruh guys ya. Tapi sholatnya nggak batal, cuman makruh aja ya. Jadi nguap itu kalau bisa ditahan ya. Kemudian melihat ke atas itu juga makruh. Menahan kentut dalam sholat itu juga makruh. Lebih baik dibuang kentutnya. Merem dan menutup bibir dalam sholat itu juga makruh. Makruh. Jadi sholat itu buka mata, buka bibir. Buka mata, buka bibir. Ya, kalau kentut buang aja. Kalau ngantuk tahan. Nah, karena kalau teman-teman buka mata, buka bibir itu bagus. Menahan nguap dalam sholat itu bagus. Tetapi kalau dibuang uapannya itu makruh ya. Oke, gitu ya. Ustazah, apakah penghasilan, zakat penghasilan boleh diberikan berupa sembako? Nggak ada masalah ya. Ustazah, saya belajar mulai zakat penghasilan 2,5% dari jumlah pendapatan harus ya, harus dieksekusi. Karena kalau zakat nggak kita keluarkan akan menjadi bala buat kita. Apa itu makruh? Makruh itu dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka.
ya ditinggalkan lebih baik, ya ditinggalkan lebih baik. Nah, di antara yang makruh adalah itu ya yang tadi aku sebutkan. Hukum extension. Teman-teman, kenapa kita boleh pakai bedak? Karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai lipstick? Karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai pensil alis? Karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai blush on? Karena bisa dihapus. Kalau dia bisa dihapus dalam waktu singkat, itu boleh. Tapi kalau kayak eyelash extension, itu lama dia baru bisa hilang ya. Cabut alis lama baru bisa kembali gitu ya. Kemudian teman-teman bigen itu lama baru bisa kembali. Itu syubhat, jangan lakukan, nggak boleh ya. Nah, kecuali kalau make upnya waterproof. Kalau make upnya waterproof, maka teman-teman harus hapus dulu sebelum teman-teman mengambil wudhu. Oke. Betul sekali, zakat mal atau zakat fitrah tidak boleh ke anak yatim ya, karena anak yatim tidak menjadi bagian dari orang yang berhak menerima zakat ya, gitu ya. Nah, cukur rambut bayi nggak masalah ya. Oke, Ustazah, arisan online selagi aman nggak ada masalah ya, hati-hati ya. Sekarang banyak penipuan. Apakah yang sedang menuntut ilmu itu mati syahid? Ya. Orang-orang yang berada dalam majelis ilmu itu insya Allah mati dalam keadaan syahid. Selagi dia sholat, dia puasa, dia zakat, maka dia tidak tinggalkan yang wajib, maka dia mati syahid. Rebonding itu juga syubhat. Ya, syubhat itu tinggalkan, nggak boleh. Karena rebonding itu lama dia kembali seperti semula, Mbak. Jadi saran aku teman-teman jangan rebonding ya. Nah, karena itu dia akan kembali seperti semulanya cukup lama. Oke. Ustazah, iya. Apa itu syahid? Orang yang mati syahid adalah orang yang mati dalam keadaan syahid. Itu tidak merasakan sakitnya mati, tidak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Tidak merasakan sakitnya mati, tidak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Apa ciri-ciri orang yang mati syahid? Orang yang mati dalam keadaan baca Quran, yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan bersedekah gitu ya, mati dalam keadaan ibadah, itu mati syahid ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya, dahulukan zakat atau bayar hutang? Hutang apa Mbak Ripal? Kalau hutangnya adalah hutang untuk kebutuhan-kebutuhan kalau Mbak hutangnya kebutuhannya adalah kebutuhan makan, minum, berarti orang miskin, tidak wajib zakat. Ya, tapi kalau hutangnya hutang mobil, hutang rumah, tetap harus bayar zakat dan hutangnya dibayar. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau sholat nggak pakai kunut nggak apa-apa. Kunut itu hanya disunahkan oleh Imam Syafi'i, tapi tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau nggak pakai kunut nggak ada masalah ya. Siap Mbak Virgo, Mbak Samiem ya. Ustazah, sampaikah doa kita ke non-muslim? Kalau dia sudah meninggal, maka kita cuma boleh mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Udah, kita nggak boleh mendoakannya. Begitu Islam memandangnya. Dan kalau dia ucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka kita cukup menjawab waalaikum saja. Ya, dia bilang nih, assalamualaikum warahmatullah. Lalu kita cuma boleh jawab waalaikum saja. Kalau dia sudah meninggal, maka kita boleh mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un, tapi kita tidak boleh mendoakannya. Paham ya? Kasih senyum dulu guys ya. Oke, iya. Ustazah, kalau sholat pakai make up boleh nggak? Kalau teman-teman make upnya tidak waterproof, aman. Tapi kalau make upnya waterproof, maka teman-teman harus hapus dulu sebelum ngambil wudhu. Karena kalau dia waterproof, maka dia tidak masuk ke pori-pori untuk kemudian teman-teman bisa melakukan wudhu yang benar. Oke? Kalau tanam benang itu nggak boleh Mbak. Tanam benang itu jelas nggak boleh. Hukum mengucapkan Natal nggak boleh. Kalau dia naik jabatan, silahkan bilang, selamat ya udah naik jabatan. Kalau dia punya rumah baru, silahkan bilang, selamat ya punya rumah baru. Kalau dia punya rezeki banyak, kita bilang, thank you, semangat ya, kamu udah ada rezeki. Tapi kalau dia Natal, teman-teman nggak boleh ngomong, selamat Natal ya, itu nggak bisa ya. Ya.
Oke, gitu ya. Oke, gitu ya. Ustazah, berarti anak yatim tidak boleh kita berikan zakat. Tidak boleh, teman-teman. Anak yatim tidak bisa ke dalam asnaf yang berhak menerima zakat. Ya, jadi hanya boleh ke fakir miskin. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Waterproof itu anti air, guys. Make up yang tahan air. Nah, itu harus dihapus dulu sebelum berwudu, ya. Ustazah, iya, hmm, oke, gitu ya. Ustazah, iya, oke. Kalau meninggal di laut mencari nafkah, gimana? Selagi dia melakukan ibadah, ya dia sholat, dia puasa, ya dia lakukan yang wajib, maka dia tidak ada masalah ya, teman-teman ya. Itu matinya insya Allah dalam keadaan syahid ya. Ustazah, bolehkah kita Ustazah ikut perayaan tahun baru? Kalau tahun barunya Masehi jangan ya, teman-teman cukup ala kadarnya saja. Oke. Ustazah, sholat tahajud surat yang paling baik apa? Apapun boleh ya. Eh, apapun boleh, nggak ada masalah ya. Oke, boleh nggak dikasih ucapan Natal? Nggak bisa ya. Teman-teman, kalau ucapan Natal itu nggak bisa ya ke non Muslim ya. Oke, Ustazah, kalau kita berudu apa boleh pakai handuk saja? Kalau kita berudu maka tidak boleh sekedar maka boleh pakai handuk saja. Tidak ada masalah. Ya, karena berudu pakai handuk itu tidak ada masalah. Itu cuma adab saja, ya. Tidak ada syarat wudu harus pakai handuk kan nggak ada. Semir rambut nggak boleh ya, karena semir rambut itu dia menutupi batang rambut ya. Dia menutupi batang rambut ya. Yang boleh itu adalah henna. Kalau henna dia masuk ke dalam rambut, itu boleh. Oke. Ustazah, kalau mati syahid disengaja, termasuk syahid nggak? Mana ada mati syahid disengaja? Bunuh diri, ya nggak ada ya. Ustazah, kalau sebelum make up wudhu dulu, boleh nggak? Terus habis make up sholat ya. Sebelum make up wudhu dulu, habis make up sholat. Nggak ada masalah. Yang penting make upnya jangan berlebihan ya. Kalau teman-teman berlebihan, nanti jadinya tabarruj. Tabarruj itu adalah berlebih-lebihan. Ustazah, iya. Bagaimana cara menjawab salam non-muslim? Caranya cukup dengan ucapkan waalaikum saja. Kamu juga, gitu artinya. Ya, waalaikum saja ya. Waalaikum saja. Kamu juga ya, itu artinya. Oke? Oke. Ustazah, kalau beli barang COD haram nggak? Tidak ya. COD tidak ada problem. Pertama, yang penting tokonya jelas, barangnya jelas, uangnya jelas, yang jualnya juga jelas ya. Aku berkeranjang kuning, teman-teman semua udah COD semua kan. Udah hampir 300.000 produk di etalase kita tercheck out ya. Dan itu COD semua. Ada juga yang transfer itu juga jauh lebih bagus. Nggak apa-apa ya. Oke, siap Mbak Siti Rohmah. Ustazah, bolehkah kita mengucapkan ultah? Cukup bilang, Barakallah fi umrik. Ya, berkah Allah atas umurmu. Ya, siap Mbak Uma. Ya, jadi berkah Allah atas umurmu. Ya, Ustazah, iya, uang zakat 2 juta dibagi untuk beberapa orang nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau bingkisan ke non muslim silahkan. Kalau dia naik jabatan kasih bingkisan, dia nggak ngapa-ngapain kita kasih hadiah, kita traktir boleh. Tapi jangan di hari Natal. Lewatkan dulu hari Natal atau sebelum hari Natalnya. Oke, gitu ya. Makasih madunya udah nyampe. Sama-sama. Thank you ya buat teman-teman yang udah check out madunya. Diminum madunya itu